Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas katanya gitu ya, saya belum cek, tapi ini mau terlepas baik, bukan maksud saya terlepas benar atau tidak benar, tapi ini baik menurut saya gitu ya, katanya gitu ya. Ini sebuah pidato yang dari pidato ini kesannya sepertinya Paus Fransiskus itu mau mengundurkan diri ya. Inilah katanya pidato ya pensiun atau pengunduran diri. Saya belum dengar, cuman saya dapat ini. Saya lihat isinya saja deh ya. Bagus ini ya, walaupun saya bukan orang Katolik, tapi ini kalau benar ini pidato pensiunnya Paus Fransiskus ya, benar-benar menurut saya luar biasa. Oke, saya tidak akan mengulas seluruh pidatonya karena cukup panjang. Saya ulas poin-poin yang penting saja. Paus Fransiskus ini menekankan tentang keluarga, di mana keluarga ini adalah tempat pengampunan. Keluarga tempat pengampunan. Baru tahu saya, dan baru mendengar gitu ya, keluarga tempat pengampunan. Tapi oke deh. Pertama katanya tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Kalaupun Anda melihat dari luar seakan-akan keluarga ini sempurna, keluarga itu sempurna, kelihatannya. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalamnya, Anda akan tahu tidak sempurna. Karena betul seperti Pak Paus Fransiskus ini katakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Kemudian, kita tidak memiliki orang tua yang sempurna. Betul juga, orang tua kita manusia juga yang pasti punya cacat, pasti punya kelemahan, sehingga orang tua kita pastinya juga tidak sempurna. Karena kenapa? Kita pun sebagai anaknya juga manusia kan, tidak sempurna juga gitu ya. Kadang juga kita menikahi orang yang tidak sempurna. Iya, kita bisa saja menikah dengan orang yang tidak sempurna. Setelah kita menikah dengan orang yang tidak sempurna, bisa juga punya anak yang tidak sempurna juga. Nggak aneh, ya, nggak aneh. Nah, kita dalam keluarga punya keluhan satu sama lain. Ayah dengan ibu, suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak misalnya. Pasti punya keluhan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup bersama tanpa saling menyakiti. Pasti terjadi hal-hal yang sepertinya saling menyakiti, disengaja maupun tidak sengaja. Seperti ketika ayah memarahi anaknya dengan keras, atau bahkan memukul anaknya dengan keras. Begitu juga sang ibu ketika ribut dengan ayahnya, ya, dengan suaminya. Pasti, sehingga dengan kata lain, dalam satu keluarga itu tidak mungkin hidup tanpa saling menyakiti. Itu fakta. Fakta ya, fakta. Juga di dalam keluarga itu terus-menerus kita bisa merasa kecewa karena ketidaksempurnaan ini ya. Karena banyak alasan yang di dalam keluarga itu terjadi ya, ada perbedaan-perbedaan membuat anggota-anggota keluarga ini saling kecewa satu sama lain. Bisa ya. Kemudian tidak ada juga pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa latihan pengampunan. Nah, ini yang saya suka. Karena tadi pada dasarnya keluarga tidak ada yang sempurna, pernikahannya juga mungkin tidak sempurna. Bisa saja kita menikahi orang yang ya tidak begitu cocok sama kita, sehingga kan tidak sempurna. Pasti ada percecokan. Anak kita juga tidak sempurna. Ya, oleh karena itu keluarga adalah tempat pengampunan, ya. Sehingga di keluarga inilah keluarga yang dimana pernikahannya tidak sehat, ya.
kita buat menjadi keluarga yang sehat. Dengan cara apa? Kita melatih di dalam keluarga yang tidak sehat ini sebagai tempat untuk melatih pengampunan. Pengampunan katanya adalah obat kegembiraan dan kebahagiaan keluarga. Nah, banyak orang Kristen yang tidak sadar ini bahwa satu, tidak ada pernikahan yang sehat. Supaya pernikahan itu jadi sehat, itu harus ada latihan-latihan pengampunan. Nah, Anda harus bisa melepaskan pengampunan. Kalau Anda kecewa dan Anda tidak mau melepaskan pengampunan, maka keluarga ini tidak akan pernah sehat. Nah, keluarga yang saya maksud ini bisa benar-benar keluarga di dalam keluarga rumah tangga. Bisa juga keluarga dalam suatu bentuk pelayanan. Sebuah gereja yang besar gitu ya, yang ada gembala sidang senior, ada gembala sidang, wakil gembala sidang, dan seterusnya, sejumlah pendeta gitu ya. Ini kalau di Kristen gitu ya. Pasti sehebat apapun tidak akan sempurna. Pasti ada masalah antara anggota pelayan, atau pelayan dengan gembala sidang, pelayan dengan gembala sidang senior, atau gembala sidang senior dengan gembala sidang, atau gembala sidang dengan wakilnya, atau segala macam kemungkinan. Ya, ketidaksempurnaan ini bisa tidak sengaja, bisa sengaja. Oleh karena itu, kalau mau mendapatkan keluarga, baik itu keluarga dalam bentuk rumah tangga kehidupan sehari-hari, atau rumah tangga pelayanan dalam hal ini gereja, atau bahkan sinode, yang pastinya juga tidak akan ada yang sempurna. Oleh karena itu, keluarga apapun itu, dalam hal keluarga rumah tangga ataupun keluarga dalam bentuk pelayanan, itulah tempat Anda melatih pengampunan. Nah, pengampunan ini menurut Paus Fransiskus ini sangat penting untuk kesehatan emosional dan kelangsungan hidup rohani kita. Betul, tidak peduli siapa pelakunya atau siapa ya yang melakukannya, tanpa pengampunan keluarga menjadi arena konflik dan benteng kejahatan. Karena tidak mau mengampuni, malah kalau bisa terus menyakiti orang yang tidak sesuai dengan dia, atau orang yang dianggap mengecewakan dia. Dia tidak melatih pengampunan. Nah, kalau dalam kehidupan rumah tangga mungkin masih wajar gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan pelayanan sebuah gereja yang mana di dalamnya orang-orang yang pemberita firman, yang ketika dia memberitakan firman, misalnya kasihilah musuhmu, berilah pengampunan, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak mau melepaskan pengampunan, malah dipupuk terus konflik-konflik itu. Bahkan dia menarik banyak orang supaya konfliknya itu tambah rame. Nah, orang-orang seperti ini, pelayan-pelayan Tuhan seperti ini, yang hidup dalam keluarga sebuah gereja atau sinode, orang-orang yang tidak mau melatih pengampunan. Atau jangan-jangan dia tidak bisa mengampuni. Maksudnya tidak bisa mengampuni orang yang dianggapnya bersalah kepada dia, yang dianggapnya menusuk dia, yang dianggapnya mengecewakan dia, atau apapun sebabnya. Maka dari itu, pengampunan ya, di sini kita latih supaya kita bisa membebaskan hati kita dari ikatan-ikatan yang jahat, ya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, kata Paus Fransiskus, ya. Orang yang tidak mengampuni, dia tidak akan bisa memiliki kedamaian di dalam jiwanya. Setuju banget. Dan tidak dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Astaga, bener banget. Jadi kalau ada pendeta ya, yang dengan sesama pendeta gitu ya, terus-menerus tidak mau mengampuni, bahkan kalau bisa konflik di antara mereka terus diperbesar, bahkan menarik orang untuk masuk ke dalam konflik itu, maka dia pada dasarnya tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Betul sekali.
Ketidakmampuan untuk memberikan pengampunan adalah kejahatan dan racun yang memabukkan dan membunuh orang yang menolak untuk mengampuni itu. Sekali lagi, ketidakmampuan untuk mengampuni adalah sebuah kejahatan dan juga sekaligus racun yang memabukkan dan membunuh orang yang menolak untuk mengampuni itu. Jadi jangan main-main. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, hati-hati. Menyimpan sakit hati karena tidak kenal ampun di dalam hatinya adalah sikap yang merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri. Astaga, bagus banget ini. Mereka yang tidak memaafkan sakit secara fisik, emosional, dan spiritual, mereka akan menderita dalam dua cara katanya. Ya, oleh karena itu, keluarga harus menjadi tempat hidup, bukan tempat kematian. Supaya jadi tempat hidup ya harus bisa saling melepaskan pengampunan. Ya, kita jadikan keluarga sebagai tempat pengampunan, tempat surga, bukan tempat neraka. Bagus banget ini. Sebuah wilayah penyembuhan, bukan tempat untuk melestarikan penyakit. Astaga, betul sekali. Kita buat keluarga itu sebagai wilayah penyembuhan, bukan untuk melestarikan penyakit, bahkan membesar-besarkan penyakit yang sebenarnya harusnya tidak ada. Ya, melatih pengampunan itu harus, bukan terus memupuk atau membesar-besarkan kesalahan orang. Ya, pengampunan itu membawa sukacita, ya, di mana justru kesedihan, kemarahan itu terus akan membuat kesedihan, bahkan merusak orang tersebut dan bahkan dapat menyebabkan penyakit, ya. Jadi sekali lagi, keluarga adalah tempat untuk saling mendukung, ya. Bukan tempat gosip, tempat fitnah satu sama lain, ya. Itu harus menjadi tempat penyembuhan, bukan tempat penolakan atau tempat penistaan gitu, ya. Jadi malulah bagi mereka yang menanam kejahatan tentang orang lain. Benar-benar. Apalagi kalau kejahatannya itu ada ditanam-tanam gitu. Waduh, harus malu orang itu. Aduh, ini bagus banget ini pidatonya Paus Fransiskus, ya. Dikatakan kami adalah keluarga dalam sebuah pelayanan misalnya, ya, bukan musuh atau saling memusuhi. Jadi ketika seseorang mengalami tantangan, ya, yang mereka butuhkan hanyalah dukungan, ya, dukungan, ya. Jadi sekali lagi, keluarga itu adalah tempat latihan untuk memberikan pengampunan. Jadi tepat kalau judul pidatonya ini disebut keluarga tempat pengampunan. Disitulah Anda berlatih memberikan pengampunan. Apalagi kalau di keluarga, sebuah pelayanan, sebuah gereja, sebuah sinode, keluarganya itu bukan tempat untuk melatih pengampunan, malah dibuat tempat untuk menyuburkan fitnah gitu, ya. Karena ada kekecewaan, ketidaksesuaian, harapan yang tidak dipenuhi atau apa saja, ya. Ketimbang untuk mengecilkan sebuah masalah, dibesarkan. Oleh karena itu, kalau masalah yang besar, kita kecilkan. Masalah kecil, kita hilangkan. Disitulah kita berlatih memberikan pengampunan dalam sebuah keluarga. Jadi saya kasih acungan 2 jempol untuk pidato Paus Fransiskus ini. Demikian sharing saya ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.